Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Cinta Mati. Banyak penelitian di dalam dunia psikologi dan ilmu sosial yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan cinta Bapak Ibu sebagai kebutuhan dasarnya. Hal ini sangat normal dan seharusnya memang demikian. Memang harus dirasakan oleh setiap manusia. Jika ada seseorang yang tampak tidak membutuhkan cinta, justru hal ini adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki kondisi psikologis yang khusus. Karena ada hal-hal yang mengecewakan yang pernah terjadi di masa lalunya misalnya. Namun, ini bukan berarti kebutuhan akan cinta itu hilang, tetapi seringkali ini adalah respon sebagai mekanisme perlindungan diri sehingga ia membangun tembok itu karena manusia tersebut takut ditolak atau takut tidak dicintai, sehingga dia berlagak seolah-olah tidak membutuhkan cinta itu. Nah, memang harus kita akui bahwa cinta manusia seringkali mengecewakan Bapak Ibu. Cinta manusia seringkali terlalu lemah, pamrih, berfokus pada hal-hal yang lahiriah, dan berpusat pada diri sendiri atau egois. Namun kita harus bersyukur sebagai orang percaya karena ada satu pribadi yang cinta mati pada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saya Bapak Ibu, Alkitab ini ibarat surat cinta dari Tuhan untuk saya. Karena seringkali saat saya sedang sedih, lemah dan kecewa, membaca surat cinta dari Tuhan adalah obat tersendiri buat saya. Saya berharap pada pagi hari ini, semangat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga dapat dibangkitkan kembali dengan menyadari bahwa ada satu pribadi yang sudah mencintai kita dengan begitu rupa. Apa buktinya? Mari kita lihat sama-sama di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Setan boleh menuduh kita atas dosa-dosa masa lalu kita, tetapi kita juga harus ingat, ada Tuhan Yesus yang mencintai kita, yang akan berdiri sebagai pembela kita. Kita bisa tenang Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan juga menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Kita baca selanjutnya, ayat 32 sampai 34. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah cinta mati yang sesungguhnya. Yesus rela mati untuk kita meskipun kita masih manusia berdosa. Meskipun kita tidak akan pernah bisa membayar semua pengorbanannya, meskipun kita masih seringkali tidak tahu berterima kasih, meskipun kita sering menyakiti hatinya. Cintanya Tuhan tidak pamrih Bapak Ibu, tidak seperti cintanya manusia terhadap kita. Kita baca selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan
atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cintanya Tuhan itu bukan cinta yang lemah seperti cinta manusia, Bapak Ibu. Melalui berbagai tantangan, cinta manusia bisa saja pudar, bisa saja berubah. Tetapi kita sudah baca di ayat ini, tidak begitu dengan cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan adalah cinta yang terkuat, paling murni, dan paling tulus. Bapak Ibu sekalian, cinta Tuhan sudah teruji Bapak Ibu untuk kita. Dan kemudian bukti yang kedua, Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang tidak sempurna. Tuhan Yesus mengatakan ini pada saat perjamuan malam terakhir kepada murid-muridnya. Yang ia tahu bahwa murid-muridnya banyak sekali kekurangan. Di sana ada Petrus yang mau menyangkal Yesus dan Yesus sudah tahu hal ini. Dan di sana juga ada muridnya Yakobus dan Yohanes yang temperamen juga ada di sana. Bahkan Yudas Iskariot yang baru melangkah pergi dari sana untuk menyerahkan Yesus. Cinta Tuhan memang beda dengan cinta manusia. Tuhan cinta kita bukan karena kita sudah baik, Bapak Ibu. Bukan karena kita sudah layak sekali untuk menerima cintanya, tetapi memang oleh karena kemurahannya dan kasihnya. Ia yang memilih untuk mencintai kita, orang-orang yang tidak layak ini. Bapak Ibu, pagi hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak dicintai, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang cinta mati kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa membaca, merenungkan, atau bahkan menghafal salah satu ayat ini untuk selalu mengingat kasih Tuhan pada kita yang tidak pernah berakhir. Mari kita baca ayat-ayat ini sambil membayangkan bahwa Tuhan sedang membisikkan ini di telinga kita dan Ia sedang memeluk kita sekarang. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yesaya 46 ayat 4. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita renungkan betapa manisnya cinta Tuhan kita. Mari pada pagi hari ini kita syukuri, kita bersuka cita atas kenyataan ini. Dan kita mau membalas cintanya Tuhan dengan apa yang kita bisa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Meskipun kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kelemahan, tetapi Engkau tidak memandang semuanya itu Tuhan. Engkau tetap mencintai kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur atas cinta-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini Tuhan kami masih belum bisa merasakan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami dari hari ke hari Tuhan semakin bisa merasakan kasih itu Tuhan, dan kami juga bisa membagikan kasih itu kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.